Pemirsa, diduga demi membuat konten video di media sosial, sekelompok remaja nekat menghadang sebuah truk yang tengah melaju kencang. Akibatnya seorang anak tewas terlindas truk akibat tindakan berbahaya yang mereka lakukan. Sebuah video merekam detik-detik ketika sejumlah remaja menghadang sebuah truk di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Kecamatan Warung Kondang. Saat itu, truk sedang melaju kencang, namun para remaja ini tetap nekat menghadang. Akibat tindakan berbahaya mereka, seorang anak tewas terlindas truk. Ia adalah Rian Aprianto, warga kampung Cilumping, Desa Sukamulya. Diduga para remaja yang menghadang truk diketahui berada di lokasi untuk membuat konten video di media sosial. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap supir truk yang menabrak korban. Saat ini kita lakukan adalah pengungkapan, sedang mengidentifikasi untuk mengungkap kendaraan yang truk yang menabrak beberapa anak remaja yang sampai dengan akhirnya meninggal dunia. Kepada masyarakat sekitar juga menjadi hal yang perlu diwaspadai, termasuk juga anak-anak remaja yang juga perlu ada edukasi terhadap anak-anak yang melakukan hal-hal serupa agar kita himbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko terjadinya kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia. Upaya yang kita lakukan ke depan, nanti kita juga akan perkuat titik-titik atau wilayah-wilayah rawan yang akan terjadi hal serupa. Kepolisian Polres Cianjur masih menyelidiki kasus kecelakaan ini dengan melakukan olah TKP. Polisi juga masih mendalami video kecelakaan yang viral di media sosial. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Bagaimana sebenarnya kronologis kasus truk tabrak sejumlah remaja di Cianjur, Jawa Barat ini? Kita sudah terhubung dengan Kapolres Cianjur, ada AKBP Doni Hermawan. Selamat sore, Pak Doni. Selamat sore, Mas. Pak Doni, mungkin bisa dijelaskan apa yang sebenarnya remaja-remaja ini lakukan yang terekam dalam video ini, Pak? Ya, jadi kejadian terjadi pada hari Jumat yang lalu, kira pukul 2.30 dini hari, bahwa ada beberapa anak remaja, kurang lebih 8-10 orang, melakukan penghadangan terhadap kendaraan-kendaraan yang lewat, dan salah satunya adalah yang terjadi pada saat kendaraan truk yang melintas dengan kecepatan 30-40 km per jam. Nah, ini diduga hasil pemeriksaan beberapa saksi, termasuk rekan-rekan dari korban yang bisa kita minta keterangan, modus atau tujuan daripada penghadangan yang dilakukan oleh anak remaja adalah demi kepentingan konten agar ada sensasi sehingga viral. Nah, pada saat kejadian di lokasi kondisi kendaraan dari kontur kendaraan jalan cukup lancar karena memang waktu juga pukul 2.30 dan kondisi jalan juga jalan lurus, sehingga ini juga mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang dilakukan oleh pelaku atau truk yang menabrak korban yang diduga akibat tindakan dari anak-anak remaja yang menimbulkan bahaya dengan menghadang kendaraan yang sedang melintas. Ini perekaman videonya ini memang artinya kalau memang tujuan untuk konten, artinya memang disengaja begitu kan untuk kemudian mencari sensasi begitu. Sudah berapa kali mereka melakukan hal seperti ini? Hasil keterangan mereka baru sekali ini melaksanakan, ini juga kita dalami kembali, karena yang merekam pun juga ada satu dari rekan mereka yang melakukan tindakan penghadangan. Ini juga kita masih dalami apakah ada titik-titik lain yang juga dilakukan oleh anak-anak remaja yang terjadi pada Jumat yang lalu. Karena dari anak-anak remaja ini memang warga sekitar lokasi TKP yang terjadi, jadi masih di Kecamatan Warung Kondang, sehingga diduga untuk aksi dari yang dilakukan oleh anak-anak remaja ini adalah murni karena ingin ada sensasi sehingga menjadi viral di media sosial. Setelah kejadian, apakah truk sempat berhenti dulu, apa langsung melarikan diri, tidak dikejar oleh
rekan-rekan pelaku atau seperti apa saat itu, Pak? Iya, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa kendaraan truk yang menabrak ini langsung melarikan diri. Jadi tidak ada upaya untuk memberhentikan kendaraannya dan membantu korban kecelakaan. Ini sedang kita lakukan upaya mengidentifikasi kendaraan dari CCTV maupun dari rekaman video yang sudah diambil. Sedang kita lakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan maupun para pelaku. Dengan kondisi seperti ini, kalau kita melihat videonya, remaja-remaja itu kan menghadang truk ke depan langsung begitu. Apakah memang kemudian hal ini bisa dipidanakan si pengemudi truk ini, karena mungkin saya terkejut dengan adanya korban yang kemudian melompat ke depan truknya. Ya, kalau dilihat dari hasil olah TKP, memang tidak ada titik rem dari pengemudi. Jadi diduga dari pengemudi ini ada unsur kesengajaan. Jadi kita sedang dalami. Jadi ini bisa dikenakan dengan pasal 310 ayat 4 dan junto 312 bahwa para korban yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia, pelaku bisa dikenakan pidana maksimal 6 tahun pidana yang bisa diterapkan kepada pelaku. Sejauh ini sudah teridentifikasi truknya, pengemudinya, dari mana, begitu, siapa? Sedang kita dalami, karena memang dari hasil rekaman yang didapat dari para saksi, ini juga masih kita identifikasi, baik nomor kendaraannya maupun jenis kendaraannya. Kalau dari keterangan saksi, memang kendaraan ini di luar wilayah Jawa Barat, artinya di kendaraan dari luar kota. Sedang kita dalami, termasuk CCTV mungkin di sekitar lokasi maupun jalur yang dilintasi, kita sudah melaksanakan penyelidikan dan kita lakukan upaya untuk mengungkap kendaraan maupun pelaku yang melakukan penabrakan terhadap korban jiwa. Baik, itu kan dari sisi pengemudi truknya, Pak ya. Apakah kemudian orang-orang atau anak-anak atau remaja atau siapapun itu yang kemudian melakukan aksi seperti ini bisa dipidana juga? Ada pelanggarannya? Ya, yang jelas ini membahayakan bagi pelaku sendiri maupun pengguna jalan, karena melakukan penghadangan juga membahayakan baik disengaja maupun tidak disengaja. Pada saat melakukan tindakan penghadangan ini kan juga berpotensi yang terjadi saat ini adalah sampai meninggal dunia dan korban jiwa. Jadi ini juga perlu edukasi kepada masyarakat tentunya. Tindakan-tindakan seperti ini tidak patut dicontoh, tidak patut ditiru karena membahayakan untuk kepentingan, apalagi untuk kepentingan konten viral semata. Ini sangat membahayakan. Karena kita ketahui ini pun bukan satu kali terjadi di beberapa wilayah, juga pernah terjadi hal yang sama. Jadi perlu edukasi dari keluarga, orang tua maupun masyarakat sekitar yang melihat apabila ada kumpulan anak-anak remaja yang berpotensi melakukan tindakan serupa. Saya kira perlu diingatkan, kewajiban kita bersama untuk saling mengingatkan, terutama orang tua. Ini kondisi juga dilakukan pada dini hari, ini juga perlu pengawasan orang tua yang harus diperketat kepada anak-anak remaja. Baik, terima kasih Pak AKBP Doni Hermawan sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga kasus ini bisa jadi pelajaran untuk semua pihak dimanapun agar tidak terulang kembali seperti ini. Terima kasih Pak Doni, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.